Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi zil jalali wal ikram allazi a'azzana bil islam wa akramana bil iman wa nawara qulubana bil qur'anin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi ala nujum wal kawakibul izam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram budurit tamami wa sumusidinil islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la mislalah wa ashhadu anna syaidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffara ankum syai'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la zillahu nabiyyal wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina iza aznaba kanas nuqtatun sawda'u fi qalbihi, fa iza taba wa nazaa wasta'tabu sukila qalbuhu wa in zada zadat hatta yughlaqa qalbuhu fazalikar ra'nu allazi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin jika ia berbuat dosa ditorehkan noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan berhenti mengerjakan dosa, hatinya dibersihkan. Namun jika ia terus berbuat dosa, maka nota hitam itu juga bertambah sehingga ditutup hatinya. Itulah penutup hati yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Hadis riwayat Ashab As-Sunan. Dosa jika dilakukan terus-menerus, maka pada akhirnya qalbu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Jika qalbu sudah ditutup oleh Allah, maka Allah akan menguncinya. Ketika itulah iman tidak akan menemukan jalan menuju qalbu, dan kufur tidak akan bisa lepas darinya. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimallah dalam tafsir At-Tabari, karenanya tidak selayaknya seseorang mengabaikan taubat meskipun kemudian ia mengulang dosa kembali. Karena taubat adalah pembersih dosa dari hati. Jangan sekali-kali seseorang mengatakan, "Untuk apa aku bertaubat? Aku telah bertaubat dari banyak dosa sebelumnya, tapi aku mengulangi lagi perbuatan dosa setelah menyesal dan bertaubat. Taubatku tidak ada gunanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'in tawwabun." Yang artinya, sebagian besar anak Adam itu pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Taubat hukumnya wajib dilakukan seketika begitu seseorang melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Janganlah kita meremehkan sebuah maksiat lalu kita lalui begitu saja tanpa bertaubat. Janganlah kita melihat besar kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi hendaklah kita melihat kepada siapa kita bermaksiat. Sesungguhnya kita bermaksiat kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan menganugerahkan berbagai nikmat dan rezeki kepada kita. Bersegeralah untuk bertaubat dari semua dosa dengan cara meninggalkan dosa, menyesal karena kita tidak menjaga hak Allah yang telah menciptakan kita dan mengaruniakan banyak nikmat yang tidak terhitung. Lalu kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam berbuat maksiat kepadanya. Kemudian bertekad bulat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang kita lakukan sebelum ajal menjemput. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffara ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika maksiat yang kita lakukan berupa meninggalkan perkara yang fardu seperti meninggalkan solat 5 waktu, maka wajib kita qada. Dan jika maksiat kita berkaitan dengan hak sesama hamba, maka diterimanya taubat. Kita diisyaratkan harus mengembalikan hak-hak mereka dan melepaskan diri dari tanggungan terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minha fa innahu laisa samma dinarun wala dirham min qabli an yu'khaza li ahlihi min hasanatih fa in lam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati ahlihi faturihat alaih. Yang artinya barang siapa yang memiliki ketanggungan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya, karena sesungguhnya di akhirat dinar dan dirham tiada guna sebelum diambil kebaikannya untuk diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dosa-dosa saudaranya lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kezaliman yang dimaksud dalam hadis adalah seperti mencaci, memakan harta orang lain tanpa hak, membicarakan keburukannya, dan lain sebagainya. Jika seseorang memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain dan ia mati sebelum menyelesaikannya tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka orang-orang yang ia zalimi pada hari kiamat akan mengambil kebaikan orang yang berbuat zalim. Jika kebaikannya tidak mencukupi, maka dosa orang yang dizalimi diambil dan diberikan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke api neraka. Hadirin rahimakumullah, segeralah kita bertaubat sebelum kematian menyergap kita. Kematian akan membuka kedok kita dan pengadilan akhirat akan membeberkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Tiada seorang pun yang dapat menolong kita. Hadirin rahimakumullah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Ta'ala menegaskan, Qul ya ibadi lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Janganlah kita mengatakan, aku tidak akan diampuni oleh Allah. Allah pasti akan menyiksaku saking banyaknya dosaku. Haram hukumnya dan termasuk dosa besar apabila seseorang berburuk sangka kepada Allah seperti ini.
Inilah yang disebut para ulama dengan al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap diri kita. Bagaimana mungkin kita memastikan bahawa Allah akan menyiksa kita? Allah memang syadid al-iqab, siksanya pedih, tapi ia juga ghafur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Begitu juga sebaliknya, janganlah kita lepas kendali hingga banyak melakukan maksiat tanpa bertaubat. Dengan bersandar dan bergantung kepada rahmat Allah, janganlah kita mengatakan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Dia pasti tidak akan menyiksaku meskipun aku banyak melakukan maksiat. Hal seperti ini disebut oleh para ulama dengan al-aman min ma'rillah, merasa aman dari siksaan Allah. Hukumnya juga haram dan termasuk dosa besar, yang semestinya adalah kita posisikan diri kita di antara khauf, takut dan raja, berharap. Takut terhadap siksa Allah dan sisi yang lain tetap berharap rahmat, ampunan dan pahala darinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yumliz lizalimi hatta iza akhazahu lam yuflit." Sesungguhnya Allah menaguhkan balasan terhadap orang yang zalim sehingga ketika waktunya tiba, Allah tidak akan melepasnya, membalasnya dengan siksaan. Oleh karena itu, janganlah seorang pelaku maksiat tertipu karena balasan siksa dari Allah tidak kunjung datang menimpanya. Lalu dia terus berbuat maksiat dan berbuat zalim tanpa bertaubat dan tanpa takut terhadap siksa Allah. Jika balasan siksa dari Allah betul-betul datang mengenainya, dia pasti binasa dan tidak dapat mengelak. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi yang artinya, "Wahai manusia, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampunimu atas dosa-dosa yang engkau lakukan, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, jika dosamu memenuhi bumi dan angkasa sehingga ia naik ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberimu ampunan yang sepadan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,